Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Pitarot biasa dalam acara Pilih Kartumu. Teman-teman, gimana nih kabar hari ini? Dan bagaimana weekend kalian? Bahagia atau hujan? Kebetulan kalau di tempat aku hujan, jadinya ya malam mingguan, malam Senenan di rumah saja gitu. Oke teman-teman, hari ini aku akan bacain tentang perasaan. Apakah perasaan yang kita tanamkan ke dia itu terbalaskan? Artinya adalah gini, kita tidak pernah tahu hati seseorang. Pada saat kita menjalani hubungan dengan seseorang, bisa saja seseorang itu udahlah gue jalanin aja, nggak tahu nanti gitu. Jadi istilah kasarnya aku akan bikin tema apakah cintaku ini akan terbalaskan, karena kita tidak tahu isi hatinya dia. Bisa aja dia hanya pelarian, hanya menjalani saja, penting punya status pacaran. Nah itu dia maksud aku. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa teman-teman semuanya kocok like, comment, dan subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng. Nah sekarang aku tanpa basa-basi, aku akan kocok kartu aku ya teman-teman ya. Oke, aku akan kocok kartu aku. Bismillahirrahmanirrahim, aku tebar dan aku akan pilih. Tapi sebelumnya biarin aku diamin dulu beberapa detik, 2 detik dulu. Oke, nah sudah. Aku akan pilih dari nomor 1 dulu. Apakah cintaku selama ini terbalaskan di hatinya dia ya? Intinya apakah cintaku terbalaskan? Nomor 1. Nomor 2. Oke, nomor 3. Nomor 4. Oke, sudah. Sebentar, ini aku rapin dulu ya. Ini aku taruh sini. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. 4, 3, 2, dan 1. Silakan teman-teman, 15 detik dimulai dari sekarang. Bayangkan pasanganmu atau bayangkan dia, apakah cintamu akan berbalaskan? Silakan ya. Terima kasih. Oke, sudah. Kita akan mulai dari nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Apakah cintamu berbalaskan? Wow, kenapa ini keluar kartu orang tua perempuan ya? Kalau aku lihat dari kartu aku untuk saat ini ya, posisinya sepertinya kalau aku tangkap dari kartu aku itu adalah perasaan kalian atau hubungan kalian itu sedikit terhalang orang tua. Bukan berarti restu mereka tidak menyetujui, bukan. Mungkin orang tua berpikir adalah sabar dulu lah kalau mau buru-buru ke arah serius. Karena memang yang aku lihat dari kartu aku, kalian berdua itu sama-sama menuruti apa kata orang tua. Dan dari tema kita hari ini adalah apakah cintamu akan berbalaskan. Aku lihat ada kartu berita baik di sini. Untuk kedepannya ya, aku bicara berarti secara tidak langsung hubungan kamu atau cinta kamu terhadap dia insya Allah berbalaskan. Dan memang aku lihat dari kartu aku juga sosok kamu ini sering dia ceritakan ke ibunya, dan ibunya responnya positif. Artinya adalah ya kalau kamu siap, kamu suka ya silakan jalani gitu kan. Tapi kalau kamu tidak suka jangan mempermainkan anak orang, istilah kasarnya seperti itu. Nah sama seperti ibunya kamu juga gitu kan, sama-sama menasihati. Kalau memang suka silakan dijalani, kalau memang tidak suka ya jangan kamu, istilah kasarnya jangan kamu mainkan gitu, karena dia juga punya perasaan gitu. Dan aku juga lihat dari kartu aku ini kelihatan sih dari dianya juga sudah berpikiran untuk masa depan. Jadi ya kalau aku lihat dari kartu aku, apakah cintamu ini terbalaskan sama dia ya insya Allah terbalaskan, karena dia memang sudah menjalaninya, sudah dengan niat. Bahkan istilah kasarnya sosok kamu juga suka diceritakan ke ibunya, makanya kan itu sudah jauh lebih baik ya. Karena ibarat kata kamu sosok kamu tuh diceritakan ke orang tuanya, pasti kan ibarat kata hubungan kalian memang
sudah direstuin dan orang tuanya terutama ibunya sudah tahu hubungan kamu gitu. Cuma memang mungkin karena gayanya dia agak-agak cuek ya gitu. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku kayak kesannya cintamu gak berbalas, bukan, tapi memang dia punya cara untuk menunjukkan rasa cinta itu, tidak harus mengungkapkan dengan kata-kata I love you gitu kan. I love you tuh enggak, tapi dia lebih kayak apa, kayak menceritakan sosok kamu di hadapan keluarganya biar dia tahu respon keluarganya seperti apa. Jadi nomor 1, insya Allah apakah cintamu terbalaskan? Insya Allah terbalaskan, bahkan untuk jangka panjang. Yang aku lihat dari kartu aku untuk jangka panjang, dia punya niat baik, ada kartu berita baik, tujuan baik, dan istilah kasarnya ya memang basically ya memang dia baik gitu, dan dia memang punya tujuan baik gitu. Jadi ya aku lihat untuk kedepannya ya insya Allah cintamu berbalaskan, tapi tidak harus dengan kata-kata I love you ya, tapi lebih dengan apa ya, lebih dengan sikap dia, dan lebih dengan kayak rasa tanggung jawab akan hubungan kalian. Jadi yang pilih kartu nomor 1, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah cintanya berbalaskan, tapi tidak harus dengan kata-kata I love you, tapi lebih ke sikap. Aku lihat dari kartu aku nomor 1. Nah ini nomor 1 aku singkirkan. Dan sekarang nomor 2, apakah cintamu terbalaskan? Penyesalan, keegoisan, dan pekerjaan. Kalau aku lihat dari kartu aku, apakah cintamu terbalaskan? Aku sih baca gini, pada saat hubungan kalian itu emang sih dua-duanya sama-sama suka, tapi setelah dijalani ternyata dari pihak dianya itu kayak ngerasa kok gue nyesel ya gitu kan, kok gue nyesel nerima dia ya, atau kok gue nyesel nembak dia ya gitu kan. Ternyata perasaannya seperti ini, ternyata hubungannya seperti ini, sehingga membuat si dia itu jadi kayak ngerasa, apa gue terlalu egois mempertahankan hubungan ini, apakah gue terlalu jahat seperti ini gitu, yang ibarat kata dia tidak membicarakan sama kamu gitu. Hanya saja jeleknya dari yang si dia ini di nomor 2 adalah dia lebih menutupi dengan cara dia bekerja. Jadi seolah-olah rasa sayangnya dia atau rasa tanggung jawabnya dia terhadap kamu itu ketutup sama kerja. Contohnya, yang sorry ya, yang aku sibuk banget dengan kerjaan nih gitu kan, aku jadi belum bisa temuin kamu, nanti ya kalau aku udah agak santai aku temuin kamu, soalnya emang kelihatan nih sibuk banget. Oh ya udah nggak apa-apa, yang nyantai aja. Nah mungkin pasangan kamu mengerti ya, jadi dia nyantai aja, padahal dibalik itu semua ternyata si dia ini memang apa ya, ada rasa nyesel dulu mungkin memperjuangkan kamu, atau istilah kasarnya dulu juga menerima kamu gitu. Jadi dia ada rasa nyesel. Jadi sebenarnya kalau aku lihat dari kartu aku, hubungan ini jatuhnya seperti bom waktu ya. Yang aku takutkan adalah saat kamu sudah merasa benar-benar bukan kamu, saat dia sudah merasa benar-benar tidak ada jalan keluar, yang aku takutkan adalah mana dia bukan berbuat nekat ya, tapi lebih cenderung ke arah kayak sudahlah, kayaknya nggak bisa dilanjutin lagi. Nah kasihan kamunya, karena apa, kamu sudah banyak berharap nih untuk hubungan kalian ke depannya gitu, karena kamu berpikirnya adalah pasanganmu sibuk kerja ya, tujuannya adalah untuk masa depan kalian gitu. Nah aku akan tambah 2 kartu nih, kira-kira apa yang harus kamu lakukan seandainya kamu bertemu dengan seandainya memang kamu ketemu dengan pasangan yang seperti ini ya. Aku ambil 2 kartu ya. Ada kartu menara yang hancur dan awal kebangkitan. Artinya adalah, ayo teman-teman, kalau memang kamu kondisinya menemukan seperti ini, jangan gak gentleman. Kalau dianya ini laki-laki, jangan gak gentleman. Ungkapkan apa yang kamu rasakan. Kasihan anak orang, bahasa kasarnya, daripada dia menunggu terlalu lama, daripada dia menunggu sampai dia berharap gitu kan, tapi ternyata endingnya kamu tidak 100% mencintai dia, lebih baik dari sekarang ditinggalkan, atau kamu bisa bicara dia baik-baik. Karena setidaknya kalaupun sekarang dia hancur, dia sakit hati, dia kecewa, tapi dia masih bisa bangkit, dibandingkan harus nunggu berbulan-bulan lagi atau bertahun-tahun lagi yang seolah-olah kamu baik, seolah-olah dia baik di matanya kamu gitu kan, yang pada akhirnya kamu kayak ngerasa terlena. Nah aku takutnya malah jadi bumerang buat kalian berdua. Jadi kalau aku boleh saran untuk sosok dia, ayo berani ungkapkan apa yang kamu rasakan. Kamu memang ternyata ada perasaan yang tidak lebih dengan dia, ya udah, daripada dia harus berharap, mungkin dia sudah bercerita kepada keluarganya tentang keseriusan kamu, tau-taunya hasilnya nihil atau zong, yang malah nanti takutnya jadi bumerang buat hubungan kalian semua.
gitu. Dan maksudnya gini, aku takutnya malah sakitnya dia kan berlalu, sakitnya kamu itu akan berlalu kalau dia tidak mengungkapkan. Jadi kalau memang kamu merasakan apa, dia merasakan apa, ungkapkan. Yang pada akhirnya insya Allah dalam perjalanannya nanti itu enak gitu. Jadi jangan kalian pendam gitu loh, jangan kalian rasakan. Seandainya posisi ini ada di kamu, ya kamu harus berani ungkapkan apa yang kamu rasakan tentang ternyata aku tidak cinta banget sama kamu, ternyata perasaan aku itu tidak full banget ke dia gitu. Nah, kalau untuk jadi sosok kamu, kalau untuk jadi sosok dia juga, dia semoga dia mendengarkan hasil readingan ini, ya dia harus berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kasihan, sama-sama kasihan kalian. Di sana menjalaninya tidak ikhlas, di sini menjalaninya seperti berharap gitu teman-teman. Yang pilih kartu nomor 2, ayo berani untuk rasa bertanggung jawab, berani untuk mengambil sikap, jangan sampai malah pada akhirnya jadi bumerang buat kalian ke depannya. Itu yang aku pilih, itu di kartu yang, kalau teman-teman pilih kartu nomor 2. Sekarang aku bacain yang pilih kartu nomor 3. Nomor 3. Oke. Oke. Ini kisah cintanya cukup ini ya, penuh dengan perjuangan. Maaf ya. Kalau aku lihat dari kartu aku, yang pertama itu ada, ada tulisan iblis, godaan wanita, dan materialis. Mungkin artinya gini, pada saat sosok ini muncul gitu kan, aku sih bacanya, apakah cintamu berbalaskan ya, awalnya itu mungkin seperti sebuah ini ya, materi semata. Karena yang aku lihat dari kartu aku, sosoknya dia ini seperti melihat kamu tuh dari sebuah materi, melihat kamu dari sebuah nominal, dan melihat kamu dari sebuah apa yang kamu kenakan atau apa yang kamu pakai. Kenapa aku berani bilang seperti itu? Karena memang aku lihat dari kartu aku, di sini ada kartu godaan, iblis, dan materialis. Jadi istilah kasarnya ya, melihat kamu dari packaging kamu gitu loh. Packaging kamu, kelengkapan handphone kamu, sekarang udah mau beli iPhone 12, istilah kasarnya seperti itu. Dalam perjalanannya ternyata kalian menjalaninya itu seperti jatuh bangun, kelihatan sering ribut, yang sono banyak nuntut gitu, kamunya juga bingung kenapa lo banyak nuntut, padahal awalnya kan komitmennya tidak seperti ini, maksudnya hubungannya tidak seperti ini gitu. Terus balik lagi ada kartu konflik, ada kartu kecemasan gitu kan, istilah kasarnya ya pas ngejalaninnya kok seperti ini ya, kok seperti terpaksa ya gitu. Yang pada akhirnya aku lihat dari sosok kamu ini, kelihatan kayak ngerasa, oh ternyata dia cuma mau materi gue doang gitu. Nah dianya itu juga merasa kayak hubungan ini memang gak worth it, karena dia merasa dirinya dia tuh hanya mengejar materi ke kamu gitu. Sampai pada akhirnya ada pembicaraan di antara kalian berdua, yang mungkin itu sama-sama mengungkapkan apa yang kalian rasakan ya. Jadi kayak kamu bilang sama dia gini, kok gue ngerasa ya apa yang gue rasain itu tidak terbalaskan sama Allah, dan gue ngerasa kamu itu maksudnya kok aku ngerasa pasanganku ini kok mencintai aku karena materi gitu. Itu yang kamu rasakan. Nah ternyata dia merasakan dengan bilang gini, aku juga merasakan hal yang sama, kok aku merasa suka sama kamu itu karena materi ya, kok aku merasa melihat packaging dalam diri kamu ya gitu. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, setelah pengungkapan hal itu, tiba-tiba ada sesuatu hal positif yang pada akhirnya kalian berdua bertemu, dan ternyata ada ungkapan gitu kan, oh, ternyata kok setelah ketemu, setelah kita membicarakan semuanya, kok aku merasakan si dia ini merasakan rasa sayang sesungguhnya ya terhadap kamu, rasa sayang yang yang selama ini dia miliki ternyata tidak bisa dia ungkapkan, karena dia melihat packaging dari diri kamu itu adalah kelengkapan kamu tuh materinya bagus gitu, sehingga membuat si dia ini kayak ngerasa, oh berarti gue suka sama kamu itu karena packaging kamu, materi kamu lengkap gitu. Nah ternyata kamunya juga merasakan hal sama, pada akhirnya pembicaraan itu baik, bahkan endingnya di kartu aku ada ke arah pernikahan, ada tulisannya peran sebagai istri, berarti kan artinya adalah ada sesuatu hal dari pembicaraan apa yang kalian ungkapkan itu endingnya menikah gitu. Jadi ya kalau teman-teman yang pilih kartu nomor 3, apakah cintamu terbalaskan? Insya Allah terbalaskan, karena endingnya gambar kartu aku bisa ke arah pernikahan. Hanya saja mungkin perjalanannya itu global ya, maksudnya perjalanannya itu mumet ngejelimet ya. Kalau aku lihat dari kartu aku ini perjalanannya seperti apa, salah satunya itu adalah mungkin dia mungkin sosok kamu ini nggak sengaja bertemu dengan perempuan yang
mungkin dilihatnya awalnya baik, ternyata tidak baik dalamnya. Maksudnya dia melihat dari materi kamu, packaging kamu gitu. Nah begitupun sebaliknya gitu. Jadi ya pada akhirnya pada saat kalian saling mengungkapkan apa yang kalian rasakan, di situ ketemu titiknya, di situ ketemu puncaknya, yang ternyata dia merasakan hal ini, kamu juga merasakan hal ini. Yang sampai pada akhirnya ternyata benih rasa sayang dan benih rasa cinta dari dianya itu terasakan di hal itu. Jadi kayak chemistry-nya tuh kuat di situ. Gelombang frekuensinya tuh kalau kata Mas Tukul itu satu frekuensi. Jadi pada saat itu ketemu, ya pada akhirnya alhamdulillah, istilah kasarnya dianya juga ada niat baik dan kamunya juga ada niat baik. Pada akhirnya ada ungkapan untuk keseriusan ke arah pernikahan. Semoga yang pilih kartu nomor 3 bisa langgeng, istilah kasar bisa sampai ke arah pernikahan. Mau cuma akad nikah doang, nggak usah ngundang banyak orang, apalagi di covid kayak gini, di pandemi kayak gini, nggak masalah, yang penting syah gitu. Oke, itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 3 teman-teman. Jadi cintanya apakah terbalaskan? Terbalaskan, bahkan bisa sampai menikah, amin. Nah yang keempat nih, yang terakhir, cintanya seperti apa sih? Waduh, yang pilih kartu nomor 4 sedikit kecewa aku lihat ya. Dalam perjalanannya itu kelihatan sekali ya, seperti status kamu ke dia, dia ke kamu. Walaupun rasa nyaman itu agak lebih kuat kamu ke dia gitu kan, tapi kalau dia ke kamu itu rasanya seperti rasa egois. Artinya adalah dia tidak merasakan adanya kenyamanan, tapi dia merasakan seperti adanya, kok hubungan ini seperti tidak ada komitmen, ya udah terserah lo gue gitu. Tapi ya masih ada status pacaran. Bisa ditanya cewek lo siapa, no dia, cowok lo siapa, itu si itu gitu kan. Tetap kalian sama-sama jujur gitu kan, tapi seperti menjalaninya itu seperti tidak ada status. Aku lihat ya dari kartu aku. Udah gitu ditambah juga kalau aku lihat dari kartu aku, untuk situasi kondisi kedepannya itu seperti orang perputaran roda. Kalau aku boleh saran yang pilih kartu nomor 4, ungkapkan. Kalau memang kamu tidak suka, ngomong gitu kan. Jadi ibarat kata jangan menggantung seperti ini, yang pada akhirnya kalian sama-sama saling menyakiti diri sendiri gitu loh. Daripada kalian sama-sama menyakiti diri sendiri, mendingan ungkapkan apa yang kalian rasakan. Karena terlihat sekali dari kartu aku nomor 4 ini tuh kelihatan kalian tuh sebenarnya sama-sama stres gitu kan. Sama-sama pengen bilang sesuatu tapi sama-sama belum berani untuk ngomong gitu. Jadi kalau aku boleh saran, ayo omongin gitu kan. Kasihan kalian ya, kasihan ibarat kata kedepannya kalian harus kayak gimana tuh malah jadinya bikin kalian seperti sedih sendiri gitu, maksudnya menderita sendiri. Padahal hubungan ini bisa dijelaskan, hubungan ini bisa diselesaikan, cuma kalian pilih diam ya, sehingga kalian tanpa disadari nyiksa diri sendiri. Nah bagusnya seperti apa? Ayo kalau memang omongin lagi. Kalau memang ternyata dalam omongan itu tidak menemukan titik temu, gelombang frekuensinya tidak ketemu, ya udah mau apa lagi, nggak usah karena status pacaran. Ibarat kata lu orang nyiksa diri lo sendiri gitu, dan lu orang malah nyakitin diri lo sendiri gitu. Jadi nomor 4 ini apakah cintanya terbalaskan? Aku bilang tidak, karena amit-amit ya, karena gambaran kartu aku kelihatan hubungannya bisa ke arah perpisahan. Itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 4 teman-teman. Nah sudah aku bacain semuanya 1, 2, 3, dan 4. Semoga semuanya bisa berkenan di hati teman-teman dan bisa menjadikan motivasi dan antisipasi untuk kedepannya. Semoga saja bisa memberikan efek baik ya buat teman-teman. Dan aku banyak kok sharing testimoni di Instagram aku @empit_tarot. Nah kalau teman-teman mau lihat silakan lihat aja, akun aku nggak dikunci, monggo silakan. Terus satu lagi teman-teman nih, buat teman-teman kalau pengen endorse silakan, aku masih buka jasa endorse free, gratis, tidak dipungut biaya. Insya Allah teman-teman tinggal kirim produknya apa gitu kan, nanti aku tinggal share di Instastory dan dan istilah kasar teman-teman cukup ngasih tahu nama Instagramnya aja dan barangnya dikirim ke aku. Udah itu aja, nggak usah yang repot-repot, barangnya nggak usah banyak-banyak, satu aja udah cukup kok. Yang penting ibarat kata jelas yang teman-teman jual. Oke, itu aku dapat endorse. Terus satu lagi insya Allah di Oktober, aku belum tahu tanggalnya, aku sedang mencari tanggal karena aku akan menyelesaikan dulu beberapa pekerjaan aku. Soalnya seminggu ini aku agak full untuk Batu Mesir, jadi biarkan aku selesaikan Batu Mesir dulu. Mungkin selesai Batu Mesir baru aku akan adakan giveaway. Lumayan loh, untuk 5 orang yang beruntung dapat 3 gratis pertanyaan. Nanti teman-teman bisa konsultasinya sama aku by WA ya. Oke teman-teman, aku sudah bacakan untuk tema hari ini, yaitu apakah cintaku terbalaskan.
sudah aku jelaskan juga semuanya. Semoga berkenan di hati teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, dan selalu ingat protokol kesehatan. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari aku, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih banyak ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.